Nama saya Muhammad Fadil Azminur dari kelas 11 BG 3. Saya sebagai Insinyur Soekarno. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi dari kelas 11 BG 3. Saya sebagai Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim, kelas BG 3. Saya berperan sebagai Soekarno. Kenalkan, nama saya Ilman Hikam dari kelas 11 BG 3. Saya berperan sebagai Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus Saputra dari kelas 11 BG 3 dan saya berperan sebagai Muhammad Hatta. Nama saya Muhammad Ahmad Suryanto dari kelas 11 BG 3. Saya berperan sebagai Sayuti Malik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahrul Rajidin dari kelas 11 BG 3. Saya berperan sebagai Perkenalkan, nama saya Naila Rutika Ulistia dari kelas 11 BKP 3. Saya sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husni Mubarok. Saya dari kelas 11 BG 3 berperan sebagai Soekarno. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Pratama, kelas 11 BG 3. Saya berperan sebagai penata ruang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhammad Arifah, kelas 11 BG 3. Saya sebagai editor. Nama saya Fadil Ibnu Rafael sebagai kameramen. Pada 16 Agustus 1945, golongan tua dan golongan muda memutuskan untuk berkumpul dan menyusun teks proklamasi. Perundingan berlangsung di kediaman Laksamana Maida, Jalan Imam Bonjol, nomor 1, Jakarta. Penyusunan teks proklamasi tersebut yaitu Ir Soekarno, Drs Mohatta, Mr. Ahmad Subarjo, anggota PPKI, dan para tokoh muda. Bagaimana usulan kalian tentang proklamasi yang kita bahas? Untuk mempersingkat waktu, saya sudah memiliki konsep teks proklamasi. Oh, kalau begitu bersediakah Anda membacanya? Baiklah, dengan senang hati. Kemudian Insinyur Soekarno membaca teks proklamasi yang dirumuskannya. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana jika kalimat pertama dalam teks diambil dalam rumusan BPUPKI? Ya, baiklah. Lalu rumusan apa yang akan diambil? Bagian yang merupakan pernyataan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Baiklah, ide yang bagus. Ada usulan yang lain? Bagaimana jika kalimat kedua diubah menjadi pengambilan penguasaan? Ya, itu lebih baik dan saya setuju. Lalu atas nama siapa proklamasi ini? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ide yang bagus, Bung. Bagaimana menurut kalian? Ya, setuju. Akhirnya perumusan teks proklamasi dapat dicetuskan. Akan tetapi perumusan teks proklamasi tersebut tidak cukup sampai di situ. Pembahasan yang akan dilakukan selanjutnya ialah penandatanganan teks proklamasi. Dalam pembahasan tersebut ada dua tokoh yang mengusulkan usulannya, yaitu Dr. Andis Mohatta dan Soekarni. Lalu siapa yang akan menandatangani teks proklamasi? Bagaimana jika dibuat seperti Declaration of Independence Indonesia? Bagaimana maksudnya? Maksud saya, teks ini ditandatangani oleh semua yang hadir pada malam ini. Saya tidak setuju jika teks tersebut ditandatangani oleh PPKI. Kenapa? Menurut saya, PPKI dibentuk oleh Jepang dan anggotanya bukan oleh Jepang. Padahal kemerdekaan ini adalah usaha bangsa kita sendiri. Ya, saya setuju dengan pendapat Anda. Lalu siapa yang akan menandatangani teks tersebut? Bagaimana jika teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Ya, saya setuju dengan pendapat PKI. Baiklah, saya bersedia. Lalu bagaimana dengan Bung Hatta? Ya, maksudnya. Baiklah, jika Bung Hatta setuju, jadi yang akan menandatangani teks proklamasi ini saya dengan Bung Hatta. Setelah tercapai kesepakatan bahwa teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andis Mohatta, naskah tersebut diserahkan kepada Sayuti Malik. Sudah naskah teks proklamasi diterima oleh Sayuti Malik, beliau mengubah beberapa kata yang ejaannya dianggap kurang tepat. Setelah diketik, Insinyur Soekarno dan Dr. Andis Mohatta menandatangani teks proklamasi.
Sepertinya ejaan yang digunakan dalam kata tempo ini kurang tepat. Mungkin juga kata Jakarta 17/8/45 ini bisa diganti menjadi hari 17 bulan 8 tahun 45. Mereka membahas mengenai tempat yang akan digunakan untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Teks proklamasi sudah jadi, lalu gimana kita akan melangsungkan upacara? Bagaimana kalau di lapangan saja? Jangan, lebih baik dilakukan di kediaman saya di Pegangsaan Timur. Lapangan ibadah adalah lapangan umum dan akan menimbulkan salah paham. Karena itu, saya meminta saudara-saudara sekalian untuk hadir di Pegangsaan Timur 56 jam 10 pagi. Baiklah. Proklamasi kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal yang mengenai pemberian kekuasaan dan lain-lain selenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo secara singkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta.